السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا أود Awal Januari, Wael Dahdouh kembali berduka. Putra sulungnya, Hamzah Dahdouh, yang juga bekerja sebagai jurnalis, tewas akibat serangan rudal Israel di Khan Younis, Gaza. Serangan udara itu juga merenggut nyawa wartawan lainnya, yakni Mustafa Turaya. Kendaraan yang ditumpangi Hamzah, 27 tahun, dan Mustafa, 20 tahun. Menurut laporan koresponden Al Jazeera, kendaraan Hamzah dan Mustafa menjadi sasaran ketika mereka dalam Israeli forces. Doctors Without Borders medics are forced to evacuate Al-Aqsa Hospital in Gaza. And finally, Israeli forces are digging up colleague when an Israeli missile directly hit the car they were in. In October, the heroic Wael lost his wife, daughter, another son, and a grandson after relatives' home they were sheltering in was bombed. Now, Dr. Zul has been called up multiple times for digging up graves since the start of their 3-month aggression on Gaza. Dari ketangguhan warga Palestina dalam menghadapi agresi, dunia banyak belajar mengenai arti berjuang, termasuk kegigihan kerja para jurnalis berdarah Palestina. Salah satu jurnalis yang sedang menjadi sorotan adalah wartawan Al Jazeera, Wael Al-Dahdouh. Ia dikenal sangat mendedikasikan hidupnya sebagai seorang pemberi kabar berita, khususnya mengenai keadaan terkini di Palestina. Dilansir dari Republika tentang sosok inspiratif Palestina, Wael Al-Dahdouh jurnalis yang terluka lalu kembali bekerja. Beberapa waktu lalu ia bersama sang kamera person, Samer Abu Daka, diserang oleh penjajah. Samer meninggal dunia, sementara Wael mengalami luka-luka di sekitar lengannya. Meskipun terluka, Wael seolah menganggap itu bukanlah hal berat untuk kembali bekerja mengingat rekannya sampai harus meregang nyawa. Sesama akun jurnalis Palestina pun mengunggah dedikasi Wael yang begitu besar, hingga hatinya yang juga tak kalah besar. Tetapi, ini bukan pertama kalinya Wael menghadapi duka ditinggal orang terdekat, sejak genosida oleh penjajah dilakukan terhadap Palestina. Pada awal November tahun 2023 lalu, Wael menatap nanar saat berdiri di sebuah dinding rumah sakit martir Al-Aqsa. Ia harus mengucapkan selamat tinggal untuk terakhir kalinya kepada istri, putra, putri, dan cucunya, yang baru saja syahid dalam serangan udara Israel yang menghantam rumah tempat mereka berlindung. Saat itu, giliran dirinya yang diwawancara oleh rekannya, setelah dia selalu banyak mewawancara orang yang kehilangan. Air matanya tumpah ketika dia menyebut nama anaknya yang berusia 7 tahun, Sam. Yang termuda adalah cucu Wael, Adam, yang berusia 1,5 tahun. Saudara dan sepupu saya juga ada di sana, dan putri saya semuanya terluka. Tetapi saya rasa, saya harus bersyukur kepada Tuhan bahwa setidaknya beberapa anggota keluarga saya selamat, ucap Wael kala itu. Rumah di mana keluarga Wael diserang bukanlah rumah mereka, karena rumah mereka berada di Tel El Hawa, kota Gaza, namun mereka harus meninggalkannya karena terlalu berbahaya. Wael yang berusia 52 tahun, bekerja siang dan malam meliput berita tentang apa yang terjadi di kota Gaza. Dia mengkhawatirkan keluarganya, dengan pemboman tanpa henti yang terjadi di utara jalur Gaza. Sehingga sang istri, Amna, dan anak-anaknya, sebagian bersama pasangan dan anak-anaknya, berpindah dari satu tempat ke tempat lain hingga mereka berakhir di kamp pengungsi Nusairat di selatan Wadi Gaza, bersama beberapa anggota keluarga lainnya. Wael mengira mereka akan aman di sana karena berada dalam zona yang diminta Israel untuk dipindahkan oleh warga Palestina di Gaza. Ini adalah momen yang sulit dalam kehidupan seorang jurnalis Palestina, ketika mereka meliput sebuah kejadian untuk dijadikan berita dan mengetahui bahwa berita tersebut adalah keluarga mereka sendiri, ucap Wael lagi. Awal Januari, Wael Dahdouh kembali berduka. Putra sulungnya, Hamzah Dahdouh, yang juga bekerja sebagai jurnalis, tewas akibat serangan rudal Israel di Khan Younis, Gaza. Serangan udara itu juga merenggut nyawa wartawan lainnya, yakni Mustafa Turaya. Kendaraan yang ditumpangi Hamzah, 27 tahun, dan Mustafa, 20 tahun. Menurut laporan koresponden Al Jazeera, kendaraan Hamzah dan Mustafa menjadi sasaran ketika mereka dalam perjalanan untuk mewawancarai warga sipil yang kehilangan tempat tinggal akibat serangan sebelumnya.
Hamzah adalah segalanya bagiku. Anak laki-laki tertua, dia adalah jiwa dari jiwaku, kata Wael Al-Dahdoh kepada Al Jazeera pada Minggu, tanggal 7 Januari tahun 2024 dari pemakaman tempat putranya dimakamkan. Ini adalah air mata perpisahan dan kehilangan, air mata kemanusiaan. Wael Al-Dahdoh kembali meliput perang di Gaza beberapa jam setelah putranya, Hamzah dimakamkan. Kami belajar kekuatan darimu, Abu Hamzah, tulis salah satu akun X, dengan mengunggah video Wael Al-Dahdoh tengah berduka. Al-Dahdoh bersumpah untuk terus menunjukkan kepada dunia apa yang terjadi di Gaza, meskipun banyak kehilangan yang dialaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أولا أود أن أنقل لكم تحياتي واحترامي وتقديري لكل من سأل عنا، لكل من تعاطف، لكل من تضامن بشتى الطرق، وهذه كلها مشاعر وصلتني، بالعكس هي وسام شرف، وأيضا هي من أهم الأشياء التي تساعدني وتقويني على مواصلة هذا الطريق. صحيح أن الألم كبير جدا والوجع أكبر والثمن باهظ جدا جدا جدا، فحمزة يعني كان كلي وليس بضعة مني، كان نفسي وروحي، وجاء بعد أن خسرت زوجتي وشقيق محمود وشام وآدم وأقاربي وزميلي سامر، لكن بالتأكيد هذا الثمن وهذا الوجع لن يثنينا عن مواصلة الطريق. أكيد هذا أمر صعب وليس سهل، ولكن كما قلنا لن نتردد ولو للحظة واحدة، ولن نتوقف للحظة واحدة طالما أننا على قيد الحياة، وطالما أننا قادرون على أداء هذا الواجب فنحن سنقوم بذلك دون تردد. فهي رسالة إنسانية نبيلة مقدسة كفلتها كل القوانين والمواثيق الدولية والإنسانية، ولذلك نحن ماضون. وأيضا لأن من استشهدوا وسفحت دماءهم ابتداء من حمزة وأمه وأخيه وشام ضحوا بكثير بأعز ما يملكون حتى أستمر أنا على هذا الطريق، وبالتالي كان لزاما علي أن أكون وفيا بالحد الأدنى.